Sanya telah engkau ketahui bahwasanya sangat-sangat jahat, nyankan jahil jahat, sangat-sangat jahat ini nafsu. Nyo manteng pembahasan masalah kesimpulan nafsu. Iblis kali kebegah. Bagaimana maksud syaitan atau yang menjadi godaan katanya syaitan dunia. Yang pertama dunia kebegah olehnya putra syaitan. Pertama dunia kali kebegah olehnya boleh juga makhluk, jitik makhluk. Hanya kata meng dalam masalah nafsu. Iblis nafsu yang kena le. Dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Sanya telah engkau ketahui bahwasanya sangat-sangat jahat ini nafsu dan liarnya kepada barang yang memberi mudarat akan dia dan yang membinasakan akan dia. Jadi telah katanya maklumi yang bahwa nafsunya adalah salah sabuh daripada godaan katanya yang nabak katanya godaan yang paling jahat, dan nafsunya pula adalah sangat liar. Makna daripada liar klut untuk tabendungiji, payah, susah. Yang kejut musuh yang paling berat adalah nafsu. Tabanding dengan syaitan berat nafsu karena ji musuh dari dalam. Maka ji keberah ji liar kepada barang yang memberi mudarat akan dia. Atau ji sesuatu yang je kemudarat nafsu nyo kan hai terima oleh nafsu. Lagi umpama ji but ibadat. Nyan but ibadatnya adalah but yang membuat mudarat nafsu. Nyo bak but yang memberi mudarat nafsu nyo ji liar hai tem ji han tunduk ji dia akan klut susah tak bendung ji. Susah tak tundukkan ji. Maka ji berkata liarnya kepada barang yang memberi mudarat akan dia dan yang membinasakan akan dia. Perkara-perkara yang jid kebinasaan nafsu, yang jid kemudarat nafsu, nyo nafsu itu akan liar. Arti liar akan klut, han akan jinak, han akan tunduk. Cit kamenai ji. Jino nafsu tanyo tatran bak pubut ibadat. Nyan han mudah diikuti ji. Nafsu tanyo tak arahkan kepada untuk bersabar pada sesuatu kesusahan dalam hidup. Nyo payah baik terima. Karena keinginan nafsunya ini bak menikmat-nikmat, bak yang ken ibadat, yang kekenan keinginan ji. Teman apabila orangnya tak kekang, tak kendalikan, tak arahkan bak tempat-tempat ibadat, nyo payah hitam, nyo ken liar. Maka orang yang menilik kepadanya niscaya menilai ia dengan tilik rahmat, hanya tilik orang yang berakal. Orang yang dapat geperhatikan, getimike, begitulah goresan-goresan nafsu, godaan-godaan nafsu, nyo adalah akan mendapat tilik rahmah. Artinya nyan baru duh yang lagi nyan adalah apabila butoi-butoi gitilik dengan tilik rahmah tentu saja tilik kasih sayang yang datang dari Allah, yaitu tilik orang yang berakal. Lagi ulama yang menilai pada kesudahan, tiada tilik jahil dan kanak-kanak. Artinya baru duh nafsunya rupanya liar, nafsunya susah untuk ditunduk adalah dengan tilik yang mendapat rahmah daripada Allah, dengan tilik orang yang berakal. Arti berakal dapat dipandang untuk ke depan, dengan tilik urung-urung yang berilmu, nyukan ulama hino, di mana mereka itu menilik pada kesudahan. Ken tilik jahil, nyo baru makna jahil, dan ken tilik kanak-kanak. Ya, ada menyotilik orang jahil, orang yang hana ilmu adalah handuh kepada perkara akhirat. Yang deh ganya tilik kiban dia ikut nafsu. Watai terasa susah, watai geterima suatu cobaan, kake ge anggap adalah karenanya mudarat, hang getem sabar. Padahal hanadu dibalik daripadanya adalah ada tersimpan pahala yang besar yang merupakan janji daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang orang yang dapat gerasakan bahwa nafsu adalah sangat liar daripada perkara-perkara yang dapat membawa ged manusia. Nyo urungnya yang tilik kenarat, urung yang mendapat yang na tilik rahmah. Olian urung yang tilik yang berakal, urung yang tilik dengan ilmu. Nyo dapat getilik gesemike ataupun deh gejimu kepada kesudahan.
kan tilik jahil, kan tilik tanpa ilmu, dan pula kanak-kanak yang menilik kelakuan sekarang, kan tilik kanak-kanak yang mana menyetilik kanak-kanak tilik jino. Kanak-kanaknya maksudnya kan mesti anak min, orang awam yang seilminya kanak-kanak kira. Ya, yang ketilik kanak-kanak. Hai tanya orang-orang awam yang seilmi yang gaduh udah perut hut kerot. Yang kan haid dah semiki. Kan han akan ridha teh. Awat tergejuk oleh Allah Taala sesuatu yang menyusahkan nafsu. Karena nafsu je perlu bernikmat-nikmat. Nya kemiskinan baikna, kesusahan bak pupuk ibadat baikna. Nya nafsu je. Sehingga hantar tempu puput. Nya kena kentilik kanak-kanak yang menilik kelakuan sekarang. Dan tiada tahu akan haru-haranya yang menyakiti dan lari mereka daripada pahit obat. Tiada tahu sehingga akan ada haru-hara yang haru-hara itu dapat menyengsarakan gedanya, makna menyakiti, dan lari mereka itu daripada pahit obat. Padahal waktu ditimpa kesusahan oleh Allah Taala bersabar. Bersabar itu susah, nyen ubatnya. Ya, tapi pahit bat rasa. Lagi tanya tak ajak nafsu untuk berbuat taat. Nyen susah haji, nyen pahit tapi nyen ubat. Ubat yang dapat menyelamatkan gedanya. Ya, nyen dikobatnya tapi terasa pahit dan dikekangkan dia dengan kekang takwa, dan juga mereka itu akan lari daripada tiak kekang dengan kekang takwa, dengan bahawa ditegahnya daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya dengan hakikatnya, daripada berlebih-lebih makan ya. Iaitu nafsunya kekang dengan kekang takwa. Tapi bagi orang yang hana berakal, mana hana berakal, yang ubud semikirnya untuk ke depan, untuk kegat akhirat ke, nyo haik ke kekang dengan kekang takwa, dengan cara ditegahnya daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya dengan hakikat. Kiban cara tak kekang dengan kekang takwa, tak tundra tu daripada perkara-perkara yang diri perkara tersebut berlebih-lebihan hana faedah. Lagi berlebih-lebihan makan maksudnya, berlebih-lebihan perkataan dan melihat-lihat, nya kan kendalikan roh tu. Baik lebih bak paju, baik lebih bak pegah, baik pegak lebih bak ngiang, lebih bak puput. Nya kan sesuatu yang sia-sia. Nafsu katanya kai galak kena rat. Nya kena keguyu kekang, guyu kendalikan. Nya payah dan tegahnya berbagai daripada perkara yang fasid. Berpakainya mesti berbagai daripada perkara-perkara yang rusak, daripada panjang cita-cita maksudnya, dan gopoh-gopoh, artinya tergopoh-gopoh pada pekerjaan. Nyo perkara-perkara yang dapat merusak gedanya yo. Nyamba juga tegahkan roh dalam roh dalam daripada perkara-perkara yang dapat merusak diri gedanya. Lagi panjang cita-cita, panjang angan-angan, lagi tergopoh-gopoh pada setiap pekerjaan. Atau nafsu gedanya kemenan kan tergopoh-gopoh hiji. Menyuna sesuatu yang kita inginkan, bercepat-cepat kita dapatkan, itu nafsu. Kadang-kadang belum waktunya. Dan had kepada orang muslim, behat nyo hasud ya. Lagi dikut panjang cita-cita, tergopoh-gopoh pada pekerjaan, dan hasud kepada orang Islam atau takabur. Hanya had muduli hasud teman haji, kagak ada sin. Hasud dengki, engkau lagi buat 3 likut. Hanya kan perkara-perkara yang gue tundra tu, tapi nafsu katanya pakai ban. Wate dicela, dicaci, kan bagah truk sesuatu yang dibenci oleh nafsu, dengki dan sebagainya. Tapi kehinan gue kendalikan dra tu, ataupun takabur pada yang nyekibam tulis, pada yang tuakan tempatnya. Dan takabur damdi pada segala tempat-tempatnya takabur. Artinya takabur yo. Habaq menunggu panjang cita-cita, tergopoh-gopoh pada pekerjaan, hasud kepada orang muslim, ataupun takabur yang bukan pada tempatnya, ya maksudnya. Yang bukan, nya tuakan, mesti takabur yang bukan pada tempatnya. Nya kan guyu tundra sit. Nafsu katanya kan yang digalak, atau memakan, artinya makan dengan semata-mata dengan keinginan. Kehinan hidup kesukaan nafsu dan membanyak-banyakkan dia. Tapajuh kibal lagi hut tu, dan bahkan pajuhnya bak pula-pula lah, melezat-lezat, menikmat-nikmat. Atau nafsu katanya kehinan dia merasa mangat, nyan bak tunyan kan terasa payah, dan dirinya akan barang yang
yang tiada baginya tak dapat iada jua. Dengan keinginannya dan membanyak-banyakkan dia dan dirinya akan dia akan barang yang tiada baginya tak dapat iada jua. Artinya iji akan dilakukan sesuatu yang kiban yang disah leji ba'droi nyu hajit han mesti akan dikerjakan le nafsu katanya kan. Karena haitun mudarat hai nafsu katanya kibai le nafsu. Apabila dihina ligop nyu hai taba penghinaan. Apabila tanyo kalah talu hai taba kalahnya. Apabila tanyo angke ipu pep nya hai itu yang perlu lebih hebat tu. Kan janji nafsu tanya gasin hai taba gasin. Susah hai taba susah. Nya nafsu wahinan. Nafsu si memang lagi yang je perlu bernikmat-nikmat pentang. Nikmat bata baju, nikmat bata pakai, nikmat bata pegah. Tajak orang yang hut kero tatu gop lagi hut dro lagi hut katanya. Nya hinan hidup nafsu mana-mana man. Karena hai ibadah susah le nafsu. Tapi yang kenyo yang geyu kendalikan bak katanya supaya nafsu itu terarah dan yang tiada takut daripada mudaratnya karena tiada darurah kepada yang lebih-lebih. Nya geyu tendro lom nya kena pegah nafsu kena urat yang hana digalak aje. Geyu tendro lom bak perkara-perkara yang hanjik kaya daripadanya mudarat. Karena memang tiada darurah kepada lebih-lebih. Kesimpulan je mana yang kena pegah. Tendro bak perkara yang lebih, makan yang lebih memang hana memberi mudarat baik salah. Hanya kerana memberi mudarat, tetapi atanya kegiut tendro detik lom. Hai perkara yang halal yang berlebih-lebihan. Hukum dasar itu mubah, tapi mereka selalu berlebih-lebihan kengkahi hanaget. Dan hanya meluaskan Allah Ta'ala pekerjaannya atas segala hambanya dengan rahmatnya dan dikayakan mereka itu daripada sekalian barang yang memberi mudarat mereka itu dalam pekerjaan agama mereka itu. Dan hanya meluaskan Allah Ta'ala pekerjaannya atas segala hambanya dengan rahmatnya. Allah Ta'ala meluaskan, artinya kan Allah memberi kesempatan-kesempatan kepada hambanya. Yang mubah-mubah itu boleh, namun ingat apabila berlebih-lebihan yang kekahan agat dan dikayakan mereka itu daripada sekalian barang yang memberi mudarat. Dan dikayakan mereka itu daripada sekalian barang yang memberi mudarat mereka itu dalam pekerjaan agama. Makna dikayakan yang ke hangebi hanjut getanya tak perlu draw terlaju ini. Dikayakan hansip kibam terdekat pegah payah tatun yang maksud ini. Apabila pekerjaan itu pekerjaan yang memberi mudarat bak agama. Apabila pekerjaannya memberi mudarat bak agama, nyan hangebi lepas getanya hinan. Nyamban. Maka apa hajat kepada yang demikian itu, maka bahwasanya pekerjaannya seperti bahwa kata setengah orang salihin mentem sambung kena ke. Artinya hana satu keperluan bagi kitanya apabila itu memberi mudarat kitanya. Nyo sebenarnya mandum-mandum yang tengah kepegahnya, begitulah persoalan nafsu manusia. Nafsu manusia digalak eji menyoba urusan agama bebek ruhji, nyai nafsu. Menyoba urusan-urusan untuk petrut syahwat, petrut nyo digalak leji. Muna-muna kemandum-mandum persoalan nafsu lagi urang yang ken, putra geken. Geken le sebahagian daripada urang salihin bahwasanya takwa terlebih mudah. Sesuatu apabila mengsyekkan daku, makna mengsyekkan meragukan daku sesuatu aku tinggalkan dia. Orang geken le sebahagian daripada urang salihin bahwasanya takwa terlebih mudah. Sesuatu takwa terlebih mudah enan nilai titik. Oleh ilmu sesuatu apabila mensyekkan daku sesuatu aku tinggalkan. Artinya mana takwanya sebenarnya hana payah. Nyamban dikeun. Ini kan sebahagian urang saleh kan. Apabila ragu tu tak tinggalkan. Hai perkara yang ragu-ragu kan tak tinggalkan. Takwanya hana payah, takwanya mudah. Apabila ragu-ragu tertinggalkan aju, maka bahwasanya nafsu itu kesenangan ia. Nafsu yang digalak ini adalah pada sesuatu yang senang mentang-mentang dapat terus dan beradat ia, yakni mengikut apa yang adatnya dengan barang apa kerjaan yang diadatkannya. Nafsu ini yang selalu diikuti kiban yang kamu adatnya nafsu. Menyebahasa katanya kan kiban yang kabiasa mangat baik pupuk le nafsu nyo han glahli nyo hinan jika galak isabe le nafsuan tak erti uranyo menyoka kejek ke adat ke kebiasa kajik kebiasa nyatanya ndak pupuk sabe-sabe nyo hinan han glah-glah nafsu itu yang hana tabah-bah hata kebiasaan kekenara nafsu artinya
beradat, yakni mengikut nafsunya, mengikut ia yang adatnya dengan barang apa pekerjaan yang diadatkan dia. Artinya bagaimana getanya tapu biasa draw sabi-sabi pada sesuatu pekerjaan yang kelagiannya ke sabi-sabi akan diikuti oleh nafsu. Nya halika-likang sabi-sabi je menan. Urang hana candu kopi mesu. Gepo biasa gejek kopi nya candu ke. Urang hana galak merukok tapi karena kagak biasa ida merukok. Hanya ni kabut draw je. Urang hana galak keranuk tapi karena kabiasa ge pajah ranuk. Hanya idang ranuknya menalah kira-kira dan begitulah nafsu kan. Kibat yang kabiasa kamangan aju lagi yan. Kasabo nya nekeun le sebahagian para ulama. Oleh alam dan lagi bahwasanya ia seperti barang yang kata orang. Nafsunya pula lagi na urang yang pegah, ulama pegah berkata, bermula nafsu itu gemar ia apabila digemarkan dia, dan apabila engkau tolakkan akan dia kepada sedikit tenang, arti tenang ia. Nafsunya lemiji ngak tateng oh le katanya, dia akan digalak kepada sesuatu yang kata tagalak le katanya. Pupu yang tagalak le katanya, yang tagalak le pupu yang tagalak apabila tak pegalak laju-laju digalak ai. Padahal pupu yang tagalaknya apabila tak turun iji pun tenang ni. Yang kitanya orangnya tak biarkan. Nafsu tanya tak biarkan menggerogoti jiwa kitanya. Sehingga kitanya orangnya diatur oleh nafsu. Ya kan? Tanya kan diatur oleh nafsu orangnya. Ya, padahal singkira hana perkara tersebut tak turun ju sigaga hanjut. Padahal tak turun. Rumai tanya orangnya karena hana tak turun, kakek sabi-sabi kitanya diarahkan oleh nafsu sabi-sabi ipegalak oleh nafsu kenara dipegemar. Artinya pada sesuatu yang digemar oleh nafsu nyatanya sabi-sabi akan terlakukan. Padahal singkira kita tak tolak maka dia itu akan tenang. Hai dengan cara tak tolak dengan tak sedikitkan dia pun akan tenang. Tanya biasa makan banyak-banyak. Ya, tanya akan terbiasa lagi sabi. Padahal tetap aja hubut beok hana masalah sit. Sep sit. Cuma karena itanyo sang-sang nyo berat hat deu tu mesti bak makan sehingga bela sabi-sabi. Padahal dak deuk hat mesti beok bacut apa jo. Memada asid. Menalah kira-kira kan sering kan tak praktek sigaga menan. Tanyo biasa lele tak jo makanan. Tapi orang sigaga nak makanan sedikit. Sedikitnya pi memada padahal. Nyo keun watai tak sedikit kan tenang isit. Cuma karena mungkin karena hana tapu biasa sehingga ji han tenang. Itanyo menyo makan benar lauk je. Aci ke sigaga watai hana tapadai ngambu ngan sira ngan ii biasa ngan kok masin. Nyampi jit padahal. Cuma karena gedanyo kadang hana sabar tu, kakak hana dapat jo. Kakak tak mitai lah yang lebih. Padahal singkira hana payah tak putusah ro tu cukup sit nyo keun apabila tak turun jita sedikit kan juga dia itu akan tenang. Ya, nyambat. Cuma karena kata biasa, tanyo kai pulamit oleh nafsu tu. Ya, ini kan sering kan terjadi contoh-contohnya dalam kehidupan tanyo. Nyamban. Jadi pulam bagi urang contoh ji musuh urang hanaga idang rukok lah mam nyo kai idang rukoknya ka biasa sabi-sabi yang kabrat datan kan. Hai getun le kan. Urang hana idang. Padahal mesti gepip sigaga. Hana rukok ana masalah ti. Nya karena nafsu ti inan yan. Hai kebukti ka hana mandum urang bernafsu kenan. Ya, cuma karena itu tatim puturut, tatim tinggal lain demi untuk payah rukok ile. Menalah kira-kira. Makan, minum, kopi, rukuk dan sebagainya kebiasaan-kebiasaan tanya. Mereka pujut, menasibak bergahabah. Padahal sekira hana ada bergahabah tak im juga jitsit. Cuma karena tanya galak gemar bak begah, ruh sit tak begah. Hanya mandu-mandu hinan naiduk nafsu. Yang inti ji hendak begah putra. Yaitu nafsu itu gemar ia apabila digemarkan. Dan apabila ditolakkan kepada sedikit juga akan tenang. Nafsunya ini akan galak laju-laju apabila getanya pegalak. Dan nafsunya akan menjadi tenang galak kepada yang sedikit dan dia itu akan menjadi tenang apabila getanya tolakkan. Ya, kah. Dan lagi yang lain juga nanekun. Nyo nekun di para ulama lain yaitu nafsu barang yang diadatkan beradat ia. Nafsunya apabila saboh-saboh but yang kata pu biasa, nyo akan jid kebiasa sabi-sabi. Akan jid kebiasaan karena kata pu biasa. Makanya sesuatu yang hana faedah lebih-lebih lam itu menjadi dosa tanya dengan Tuhan, nyo ada jid bek tapu biasa. Bek tapu biasa. Karena jid kebiasaan tu. Karena nafsunya watai kaji kebiasa, nyo ka ketagihan ni ji.
ketagihan ji bak dosa ketagihan memang kan cukup rusak tu dan diriwayatkan pula barang yang ditanggung menanggung ia ya nafsunya ke hana galak ji itu ni ji beban-beban hai beban ibadatnya hana galak ji untuk tatran ro tu menjadi urung taat nya ke itu le nafsu tapi tapu biasa ju tak tanggung beban-bebannya tak tanggung ju akai tanggung si ya menan ji ya proses lagi musuh katanya buat bak budak subuh dah kena junya contoh karena kata biasa sampai lagi kan tapi di saat katanya lawan musuh hana pupu sit katanya budak haju yang musuh lagi nya sit badai musuh cukup berat dengar tu waktu subuh katanya tadi dengar suazan nya sang berat tak dengar bahlung budak mentang ulak semayang sang lung sambung long padahal sing kira hana tersambung itu sit cuma tanya karena kata putrut nafsu kagak tak long nya kalau ndak budak karena unit lah mati tu julung budak haju karena berat tak dengar nyulak semayang subuh mentangnya lu long padahal sing kira itu nyulak semayang subuh hana tak sit nya kenyan nafsuan maka karena kata biasa mudah kagak mudah sampai entah orangnya mentang lagi je nya kejut sesuatu yang telah dibiasakan nyan akan biasa sampai jian akan berubah nyukunyo nafsu cukup le ruang-ruang ijak nafsu tidur nafsu makan nafsu berbicara nafsu macam nafsu ji le tak nafsu yang makanya juga arahkan nafsunya kepada yang baik supaya menjadi baik padahal sahabat je memang tak tenang isi jino tak tun ji tenang isi ji ya persis lagi kelidai dia lagi binatang dek iji kangkai meronta-ronta hina tajuk makanan le sangan sip sit tajuk makanan dit lagi nyan sit artinya bula baru sip ada tajuk dit tajuk dit sip lagi yang ditnya hana masalah nya kenyan nafsu nya ngat taturi lagi tanya begitulah yang kena pegang nafsu tu terasa dalam kehidupan ro tu nyo bit sit rupanya relah dengan nafsunya iji ban lazim nya lagi nyan iji mangan nya menang ke ban lazim lagi nyan mangan iji karena kata perbiasa dan lagi katanya dan tiada nafsu itu melainkan yang dijadikannya oleh fata maka jika diinginkan maka inginlah ia dan jika tiada sabar ia ya tiada nafsu itu melainkan jika dijadikan dia oleh fata artinya seseorang maksud ini artinya nafsunya han akan jadi ji han akan liar ji melainkan kata peliar ji tiada nafsu itu melainkan yang dijadikan akan dia oleh fata urang manusia maksud ji maka jika diinginkan arti bagaimana yang dijadikan oleh seseorang begitulah jadi nafsunya maka jika diinginkan maka inginlah ia dan jika tiada sabar ia yang ke memang tiap puturut keinginan dia itu akan selalu berkeinginan tapi apabila tak turun keinginannya dia pun juga akan sabar ni kena relah katanya di saat itanya tak perlu nafsu ke kiban ya ikut le nafsunya relah tu padahal sing kira tak turun baik tak perlu jiu ke jit nya karena tak perlu jiu ke kakak pah tak ikuti ji padahal sing kira hana tak perlu jiu ke ji diikuti katanya hanya mantang dalam pembahasan nafsu saknya maka menyemenan apabila engkau ketahui segala yang kami sebutkan adalah engkau barang daripada orang yang zahidin lagi yang raghibin pada akhirat apabila dapat getanyo maklumi getanyo ketahui yang kali gepegah-pegah dum mulai godaan-godaan iaitu syaitan makhluk dunia nafsu tak kekang ro teman-teman yang getanyo akan jid kepada orang yang zahidin gepegah orang yang zuhud han akan tarepah dunia hana kakahana ikide ya hana terlalu sibuk taati yang urusan dunia bukan tidak boleh mencari rezeki lagi yang raghibin pada akhirat getanyo akan menjadi orang yang gemar pada akhirat nyan apabila kadapat tamaklumi lagi yang kagak sampaikan nyan dan ketahui olehmu bahwasanya orang yang sudah dinamakan dia dengan nama orang yang zahid atau makna zahid kah hana mukumat dengan urusan dunia zahidnya adalah hana mukumat dengan urusan dunia hati koknya ini kan yang zahid nyobek tabu makna orang zahid adalah orang yang membenci kepada dunia bet akan benci le hana mukumat hati ikutnya gecok karena kebutuhan gecok tu menyuhana kebutuhan hana gecok pi urusan dunianya bahwasanya orang yang sudah dinamakan dia dengan nama orang zahid maka sanya telah dinamakan dia dengan 1000 nama kepujian
Orang yang hanam kumat hat hati ke dunia, gecok karena kebutuhan sagai. Angka ka zahid ke kan. Zahidnya je menurut tingkatan tid. Baik tanya mana untuk tak bayangkan junyo zahidnya lagi urung-urung yang terlalu berat hak saleh nyo hantruk tingkatan katanya menurut iji tingkatan. Itanya namun tun terbacut ba urusan dunia berlakunya zahid tu. Baik tanggak itanya tagakeun urung yang saleh. Sang-sang urung-urung awamnya hantruk geek kepada derajat saleh. Berlaku saleh ra gigaknya. Berlaku zahid ra lagi ikhlas kan beda-beda sid. Nah ikhlas tingkatan urung awam. Nah ikhlas tingkatan urung yang mukarrabin. Yang mana iji? Baik tanya tetapi makna ikhlas, berikhlas lagi urung mukarrabin ke lagi aulia-aulia Allah, lagi para nabi dan rasul. Hai tak tingkatan keikhlasannya. Maka jika sering kata dinga, itanya menyota pubun ibadat taharap surga Allah hana ikhlas. Yang betul ita pubun ibadat itanya adalah harap beridha Allah. Itanya wata pubun ibadat menyota harap pengampunan Allah hana ikhlas. Padahal baik menanaju iji. Keikhlasan itu ada tingkatan. Sekurung-kurung daripada ikhlas nyo menan kentuk zuhud anak begah. Sekurung-kurung daripada ikhlas pubuk ibadat harap surga nya ka ikhlas ke kan pubuk ibadat harap pujian manusia walaupun tingkatan ikhlas paling rendah nya ikhlas yang keun ada nak apa makna oleh Imam Ghazali nyan makna daripada ikhlas pubuk ibadat pubuk kebaikan kan harap balasan di dunia kan harap karena dipuji, kan harap untuk disayang oleh manusia, kan nyan bak pupuk ibadat itanyo. Kepuda pupuk ibadat, baik kepasau dalam neraka oleh Allah. Kepuda pupuk ibadat, ngak gupa ampun dosa oleh Allah, ngak gupa surga oleh Allah. Nyo sekurang-kurang ikhlas. Cuma nanti jita robah bacut-bacut pupuk ibadatnya karena mengharap senang Allah, yang keridha kepada Allah. Begitulah tingkatan zahid. Berlaku zuhud ra tidaknya. Di urung yang zuhud abeh mandum sampai ia yang mubah ketinggalkan ya kan zuhud getanya tak tinggalkan yang haram orangnya baca-baca tinggalkan yang makruh tinggalkan bak berlebih-lebihan daripada yang halal baca-baca gekeun zahid sid menurut tingkatan zuhud ke hanam kumat ati urusan dunia na yang haram na yang makruh na yang halal mubah tidak ada makruh. Nah, karena yang laginya ini cuman kebacu-bacu dah tinggalkan yang zahid berlaku zahid raut. Ya, maka jika begah ini apabila sirau-raurung katruk bak tingkatan zuhud itu maka dia itu akan mendapat 1000 nama kepujian. Jata-tak nama kepujian kagkeun urung saleh, kagkeun urung wara karena tingkatan karena zahid pokoknya. Cuma berlaku zahid ra ke. Lagi kita nyu berlaku taat ra tu. Lagi tak ke urung alim, berlaku alim. Kadang alim goknya ke bubuh ikra. Berarti ke enan alim ke. Alim goknya gekun kitab Jawa kaki berlaku alim dra ke alim sid ya berlaku tingkatan masing-masing gitu kan dan adalah engkau itu daripada orang yang meninggalkan lagi orang yang memutuskan kepada Allah Ta'ala menunggalkan lagi orang yang memutuskan kepada Allah Ta'ala menyukatruk tingkatan zahid buno ditlah katanya kepada orang yang menunggalkan yang meninggalkan perkara-perkara yang hana faedah lagi orang yang memutuskan kepada Allah mana memutuskan kepada Allah Ta'ala katanya orang yang kuat berjalan kepada Allah nyaho juga kiba makna haji orang dekat dengan Allah yang mana putus ini kan putus hana berhubungan dengan Allah tak erti ada makna iaitu ahlul insi yakni berjinak-jinak dan khadam bagi Allah yang ke orang dekat dengan Allah yang kerja kitabnya kadang-kadang getulis putus padahal kan putus hana berhubungan dengan Allah dekat dengan Allah. Apabila tanya karena tingkatan zahid berlaku tingkatan zuhud ra tu nyo kana hi kaya ka dekat dengan Allah Taala walaupun berlaku tingkatan dekat ya sebab mesti lagi tanya urangnya tak pegah tik tanyanya urang awam betul tak tingkat bertingkat para wali bab pupuk ibadat bertingkat para nabi muqarrabin payah tapi tanya kan bacut-bacut pelan-pelan persih lagi sirau urang galak tat bak makan gemar makan banyak tak pegah dia bagoknya, hai bek pajuh makanan. Ya, bek menan cara untuk darobah koknya. Kan bek pajuh makanan kurangi makanan. Ya, menan. Kuranginya menan sid. Nah, jadi urang yang dapat pudakeun zahid buno, mereka itu akan dekat dengan Allah Taala, berjinak-jinak dengan Allah Taala dan khadam bagi Tuhan sekalian alam. Maka adalah mereka itu seperti kata yang berkata. Mereka itu adalah lagi para ulama nanekun dalam suatu syairnya syair. Kiban nekun dalam suatu syair telah membimbangkan kaum dengan dunia mereka dan satu kaum yang bersunyi mereka itu bagi maulahum
Ya, jadi menurut para ulama, ada manusia-manusia yang sibuk dengan urusan dunia mereka, dan ada manusia-manusia yang bersunyi diri mereka itu bagi Tuhan mereka. Nah, yang sibuk dengan urusan dunia orang-orang malam. Nah, yang sibuk dengan urusan dekat dengan Allah Ta'ala orang-orang malam. Maka menyemenan lazimlah mereka itu akan pintu mardhatihi. Ya, gepubiasakan oleh mereka itu yang bersunyi bagi Tuhan mereka, yaitu pintu keridhaan daripada Tuhannya, dan daripada segala manusia diirnahum, irna dikayakan. Orang yang kagetamang dalam pintu ridha Allah, yang dekat dengan Allah Ta'ala, nyo adalah dengan manusia. Mereka itu diirna terkaya, hana berhajat ke manusia ikutnya. Hana mekumat hat urusan ke manusia, karena kagemurusan kadekat dengan Allah. Apabila menyebut mereka itu dengan yang telah melakukan mereka itu, telah hancur hati, ya. Apabila mengingat mereka itu kepada dosa-dosa mereka itu, makna yang telah melakukan mereka itu dosa-dosa mereka, maka hancurlah hati mereka itu. Nyo gedebegah keadaan-keadaan orang yang tempuh cara untuk dekat dengan Tuhan, yaitu memilih bersunyi dengan Allah. Apabila gepandang geingat kepada dosa-dosa, maka mereka itu akan menyesal, nyo kan hancur hati, dan menyela-nyelakan dia oleh bukahum, ya. Makna menyela adalah itran urunyan kepada menangis karena dosa-dosa mereka. Bakahum bukahumnya nak tangis, menyebaka ngengkaf kekal, menyo dengan ke adalah menangis. Mereka yang dekat dengan Tuhan, yaitu apabila mengingat kepada dosa, seolah-olah hancur hati mereka dan mencucurkan air mata mereka. Serta dengan manusia mereka itu terkaya. Hana gak pukumat tak dro ke manusia, kan hana ge perle memang kagak perle gejak perle gelake, tapi hana gak pukumat tahat. Alam meratakan mereka itu dalam malam akan iqdam mereka, ya alam meratakan mereka itu dalam malam akan iqdam mereka. Iqdam kan tumet, makna meratakan kan ibadat malam, berdiri malam untuk salat. Nyo makna meratakan mereka itu selalu artinya. Hanya keban urung-urung yang dekat dengan Tuhan, yang kepilih urungnya adalah bersunyi dengan Allah Ta'ala. Dan tilik Tuhan Al-Muhaimin itu berahum ke betul biri ahum, ya. Sabaknya getulis Arab ba ujung ji. Meratakan mereka itu dalam malam akan iqdamuhum ke bahasa Arab. Tumet mereka artinya bedah untuk pupuk ibadat. Dan tilik Tuhan Al-Muhaimin itu biri ahum, ya. Artinya mereka itu selalu mendapat rahmat Allah. Makna tilik kan curahan rahmat Allah, Tuhan yang Al-Muhaimin. Apa makna Muhaimin? Nama Allah karena Al-Muhaiminu Jalla ini. Al-Muhaimin yang maha memelihara. Mereka itu selalu mendapat rahmat daripada Allah. Allah yang memelihara mereka itu biri'ahum, dengan kepelihara mereka itu. Ri'a kepelihara asid, Allah yang kepelihara mereka. Dan adalah kamu dalam orang yang mujahidin fillah, yang khawas daripada ibadah Allah Ta'ala. Dan katanya menyolaganya orang yang mujahidin gekun, orang yang berjihad pada jalan Allah, yang khawas, yang merupakan katanya pilihan-pilihan. Mana khawas? Urung-urung khusus daripada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala, yang difirmankan Allah Ta'ala. Tapi yang kajian Indo mentang, jadi yang perlu kena pegang putra ilahi nyo masalah haji kena pegang masalah nafsu dumnya, salah nafsu syaitan, godaan dum. Di saat kita nyo kae ta hindari, kae putakeun tak kekang rote daripada bisikan-bisikan jahatnya, ta arah rote, niscaya kita akan dekat dengan Allah Ta'ala dan akan mempunyai sifat zahid kekeun. Orang yang karena sifat zuhudnya, nyo akan mempunyai 1000 kepujian dan kebaikan keji. Ya, memang hek kalau nyo nafsu hek syaitan hek yang keji tayang rela dele. Sebab tayang musuh hana terdepu, hana teringat tapi padanya selalu diintai getanya. Yang gelar lah orang yang kebat nafsu. Bat putruk nafsu, bat nafsu hek je. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu je. Karena itanya yang galak dalam dunia, yang galak oleh nafsu bersenang-senang.
menikmat-nikmat, padahal hinan ke yang diutun, hinan ke yang digalak. Manusia itu selalu mempertahankan apa yang dia sukai. Yang di mana je? Yang dilakukan selalu apa yang dia inginkan. Nya akan dipetuk le manusia. Tapi yang kehinan diutun raut, nyo setidak ji hilai watai gepegah meno ke gedanyo kan sebagai ngak taturi le. Rupanya menan lagu nafsu keng kaget tan. Yang menan. Bedeh menan ile. Sebab menyohana terdepu yang goresan nafsu, yang kehinan punca rusak gedanyo. Karenanya hadepu yang. Padahal yang kehinan rela tu. Yang ka jut. Goresan goresan lah mati tanyo sebab awaknya ni syaitan dengan nafsunya selalu mendorong tanyo untuk jahat ni cuman tatupat beda kan tatupat beda di antaranya menyo nafsu kan bisikan dari nafsu itu kuat berat awatnya dibisikkan kepada sesuatu nyan belagenyan lah mati tahana robah li kuat nyan bisikan nafsu awatnya dibisikkan lah mati tanyo datang pergi truk li gaduh li truk li nyan setan yang maka ji bantah tepu nyan dari setan senjata lawan untuk lawan setan kata tu terus senjata untuk lawan setan zikir lagi yang kagak boleh likut nyaji akan hancur walaupun tu akan datang kembali tapi punya kuat aju nyo adalah nafsu. Hai tanyo orangnya tatu gop kiban pikiran tanyo kan kuat kemacara gop berusaha kemacara gop bertindak kuat munyohana tamita segala macam cara nyan bak puturut nafsu jahat nyan di antara perbedaan menurut Imam Ghazali menyuka kajian wallahu a'lam bishawab sallallahu